Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Alhamdulillah kita bisa dapat berjumpa lagi walaupun dalam kondisi kita dalam saat ini COVID-19. Pelajaran yang kita sampaikan melalui keterbatasan ini kita sampaikan dengan cara pelajaran jarak jauh atau PJJ di SMK Rahayu Mulyo. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Bapak Haji Heri Poniaji mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pelajaran ini dengan baik dan seksama, diikuti dengan secara berurutan dan baik. Anak-anakku sekalian, materi yang bab kedua yang kita akan sampaikan adalah memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Apa sih busana? Ya, busana itu kalau kita orang awam mengatakan adalah pakaian, alat penutup tubuh. Ada juga yang disebut dengan gaun, disebut juga dengan kebaya, disebut juga dengan baju koko, baju dan sebagainya. Tapi di sini makna daripada busana akan kita bahas nanti. Kita bahas dulu yang pertama adalah makna aurat, karena busana itu adalah menutupi aurat. Apa itu aurat? Aurat menurut bahasa berarti malu, aib atau buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jadi aurat itu boleh dikatakan hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang atau memalukan atau mengecewakan. Namun menurut Islam, dalam hukum Islam, aurat adalah batasan minimal dari bagian-bagian tubuh yang wajib ditutupi. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ambil aurat bagi laki-laki batasannya sampai di mana? Aurat bagi wanita atau muslimah batasannya sampai di mana? Auratir rijalin baina surbi wa rukbah. Wal auratil linnisa'i kullu jam'in badanin ila wajhi wal qafaini. Dalam hadis Nabi dikatakan demikian. Aurat yang wajib ditutupi bagi laki-laki, kemaluan atau malu yang harus ditutupi oleh laki-laki adalah baina surbah wa rukbah. Batas pusar sampai lutut. Itu batas buat laki-laki. Sedangkan batas bagi perempuan yang harus ditutup kullu jam'in badanin, semua wajah, semua badan dari wanita itulah aurat. Apa yang boleh diperlihatkan atau ditampilkan? Ilal wajhi wal qafain, kecuali wajahnya, mukanya dan kedua telapak tangannya. Artinya semuanya tertutup, hanya muka dan telapak untuk wanita. Baik. Makna jilbab. Nah, di situ kan ada jilbab, ada busana muslimah. Kita kenalkan jilbab. Orang Sunda bilang tiung, orang lain bilang kerudung, macam banyak ya. Jilbab adalah suatu pakaian yang longgar. Ini di dalam Al-Quran surat di dalam ayat Al-Quran disebutkan jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sudah tadi ya. Dalam bahasa Arab jilbab dikenal dengan istilah khimar.
Ada himar, ada khimar, ada khomar, hampir mirip himar. Dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutupi bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutupi aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung atau jilbab dan sebagainya menurut daerah masing-masing. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya guna kemaslahatan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimanapun ia berada. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan atau wanita pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan-perempuan di kala itu di waktu zaman jahiliyah. Maka tidak serta-merta diperintahkan kepada orang lain. Hai kamu, hai anda, hai saudari, pakai kerudung, pakai jilbab. Tapi Rasulullah SAW di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ini telah memberikan gambaran bahwa step bertingkat, bertahap. Yang pertama adalah ya nisa'a nabi lastuna kahaddi minan nisa'i in taqabtum fala tasdhna bil qaulin fayatma'al ladzina fi qalbihi maradhan wa qulna qawlan ma'rufan. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidak seperti wanita-wanita lain kebanyakan di jahiliyah waktu itu. Jika kamu bertakwa, jadi dibedakan istri-istri Nabi dengan perempuan-perempuan itu. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya yang ucapan berkataan yang baik. Liyudhiba'ankum ridha ahlal bait wa yuqahhirkum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, artinya keluarga Rasulullah, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Hendaklah kamu tetap di rumahmu. Artinya wanita-wanita diperintahkan, wanita-wanita istri Nabi diperintahkan di rumah saja, kecuali ada keperluan yang memang betul-betul harus dia keluar dengan izin ta'zin oleh zauji, izin dengan suaminya. Maka ulama-ulama kita di Indonesia zaman dahulu sesudahnya mereka mengajar, biasanya mereka ulama-ulama dulu suka lewat ke pasar belanja apa yang kebutuhan akan diolah oleh istrinya, maka ia bawalah ke rumah, kemudian diolah oleh istrinya menjadi makanan yang hendak dihidangkan. Jadi jarang sekali istri-istri para ulama dulu keluar rumah untuk belanja dan sebagainya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Selanjutnya, karena istri Nabi SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya,
Allah memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Ambil khimar, nah tadi kan khimar ya, khimar itu kerudungan ya. Ambil khimar, kain yang selembar itu, tutuplah aurat yaitu kepalanya, kemudian dijuntaikanlah itu kain sampai ke dadanya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita-wanita yang beriman. Ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33, surat ke-33 ayat 59, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'ikal mu'minina yudina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adza an yu'rafna fala yu'dzana wa kana Allah ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman atau mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Tadi sudah saya katakan, ulurkan jilbabnya sampai ke dada. Mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kata-kata menjuntaikan atau membungkus tubuh mereka seluruhnya ini banyak diartikan atau ditafsirkan banyak oleh pemuda-pemudi sekarang. Istilahnya kreasi dalam berbusana muslimah. Kita kenal banyak sekali cara dan kreasinya yang begitu indah, baik dan sepertinya mengikuti tren zaman sekarang. Dan banyak lagi ya ayat-ayat seperti surat Nur, yaitu surat ke-24 ayat 31 dan sebagainya. Dalam ayat ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istri dan juga sekalian wanita mukminin mukminat termasuk anak-anak perempuan beliau untuk menjaga jilbab mereka dengan maksud agar dikenal dan membedakan dengan perempuan non mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah orang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri-istri Rasulullah SAW yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Ketika kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya, padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satu diangkat, maka akan terangkatlah kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Al-Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Dalam ayat ini bisa kita ambil yang pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan. Ya, siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat, yang merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun, yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkan karena takut
kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zinah mata adalah pandangan yang haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan. Karena dengan terjerumus ke dalam zina, bukan hanya harga diri yang rusak, orang terdekat di sekitarnya pun seperti orang tua, istri, suami, anak-anak ikut tercemar. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istrinya, mereka atau dengan istri-istrinya dan budak-budaknya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang berbuat zina dan menyamaratakan dengan orang yang disebut dengan syirik dan membunuh. Ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kepada setiap mukminat untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan muhrim, kecuali yang bisa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja yang boleh dilihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba saya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Di samping ketiga hal di atas, Allah SWT menegaskan bahwa walaupun aurat sudah ditutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentak-hentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar. Yang dimaksud perhiasan di sini bukan perhiasan yang dipakai, tapi perhiasan adalah kemaluan aurat wanita yang termasuk wajah dan badan wanita yang tidak boleh kelihatan. Hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, kita akan beruntung. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Aisyah, jujur dan amanah, gemar beribadah, gemar menolong sesama, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Itu sekedar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi-materi yang saya sampaikan dengan secara singkat dapat dipahami, dijadikan pelajaran bagi anak-anak didik, terutama kepada keluarga dan lingkungannya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.